Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat para subscriber channel Dunia Mistis Lebak Lisung atas tercapainya 1000 subscriber. Di konten berikutnya saya akan berusaha buat konten-konten yang bisa menghibur dan bikin merinding buat teman-teman mistis semuanya. Dan tak lupa saya ucapkan mudah-mudahan para subscriber channel Dunia Mistis Lebak Lisung diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Ya sobat mistis, saya akan berusaha menampilkan wajah saya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman seseorang yang pernah digangui sama dedemit. Dia adalah seorang petani yang sering menjaga kebunnya pada waktu malam hari. Sebut saja Pak Tomo. Pak Tomo ini adalah seorang petani. Jadi beliau ini bertani di sebuah ladang di tengah hutan yang ditanami jagung. Karena kebunnya sering diganggu sama hewan babi hutan, jadi Pak Tomo ini terpaksa harus meronda setiap malam untuk menjaga kebun jagungnya dari serangan babi hutan. Ketika itu Pak Tomo berangkat sore dari rumah sekitar jam 5 sore. Beliau berangkat ke sawah, ke sebuah ladang yang ditanami sebuah pohon jagung, yang kebetulan pohon jagung itu di pinggir sebuah sungai yang besar. Dan konon katanya sungai itu terkenal angker kalau malam hari. Dan tak jarang orang yang banyak bercerita, katanya kalau sore hari sering terjadi Penampakan. Jadi Pak Tomo ini berangkat dari rumah jam 5 sampai ke ladangnya sekitar jam 6. Dan pada waktu itu cuaca sudah mulai gelap. Yang tadinya terang sudah mulai agak remak-remak. Jadi Pak Tomo ini menjaga kebunnya dari jam 6 sampai jam 3. Pada malam hari sekitar jam 12 malam, Pak Tomo tiba-tiba melihat sebuah cahaya kecil seperti kuntung rokok. Mungkin dari kejauhan seperti orang yang sedang merokok. Gak lama kemudian tiba-tiba si cahaya kecil yang seperti cahaya kuntung rokok itu tiba-tiba mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Dari kejauhan Pak Tomo hanya melihat sebuah cahaya kecil itu. Pak Tomo menyangka itu adalah orang yang sedang menghampirinya. Setelah semakin dekat, ternyata cahaya yang tadinya kecil itu cahayanya semakin besar, seperti sebuah gulungan api. Pak Tomo pun merasa heran, apakah itu sebenarnya? Cahaya itu semakin terang seperti lampu petroma. Pak Tomo pun merinding ketakutan karena melihat cahaya itu semakin dekat seperti bola api yang begitu besar. Pak Tomo pun pergi menghindar, mungkin bersembunyi karena merasa takut dengan cahaya api itu. Pak Tomo pun bersembunyi di semak-semak yang tak jauh dari sebuah gubuk tempat istirahatannya di sawah. Gak lama kemudian tiba-tiba sebuah cahaya bola api itu mendekati sebuah gubuk milik Pak Tomo yang tak jauh dari tempat persembunyian Pak Tomo pada waktu itu, karena Pak Tomo merasa takut. Kemudian cahaya itu menghampiri gubuknya dan kemudian gubuknya terbakar. Sebagian gubuknya terbakar. Pak Tomo hanya bisa melihat dari sebuah semak-semak karena gak berani mendekat. Dan ternyata yang ada di pikiran Pak Tomo, ternyata itu adalah sebuah banaspati yang sedang mencari korban. Dan jika pada waktu itu Pak Tomo mendekat, kemungkinan besar Pak Tomo akan celaka. Akan celaka diserang banaspati tersebut. Karena konon katanya banaspati itu bisa membunuh manusia. Sangat mengerikan ya sobat mistis. Gak lama kemudian tiba-tiba cahaya besar itu pergi meninggalkan gubuk
yang biasa ditinggali Pak Tomo. Banaspati itu terbang melayang, pergi menjauh, tiba-tiba menghilang di sebuah hutan. Pak Tomo pun mendekati gubuk yang ada di sawahnya tersebut. Ternyata gubuknya tersebut sudah terbakar. Mungkin sebagian, nggak terbakar semuanya, hanya sebagian gubuknya terbakar sebelah. Pak Tomo sangat bersyukur karena Pak Tomo bersembunyi di semak-semak tanpa ketahuan oleh Banaspati tersebut. Pak Tomo melihat pada waktu itu cahaya itu memiliki sebuah kepala. Kata Pak Tomo, kepalanya mirip seperti ular dan memiliki sebuah ekor. Di ujung ekornya terdapat sebuah cahaya yang mengeluarkan api sebesar kelereng. Pak Tomo sangat ketakutan. Ini adalah sebuah pengalaman Pak Tomo yang menyaksikan sangat jelas yang dikiranya itu adalah sosok Banaspati. Jadi Banaspati itu menurut warga sekitar sini katanya sebuah cahaya besar yang kalau melihat orang bisa menghampiri seseorang, kemudian orang tersebut akan meninggal dunia diserang sosok Banaspati tersebut. Ya sobat mistis, ini adalah kisah pengalaman dari Pak Tomo yang konon katanya pernah melihat Banaspati. Namun sayang sekali Pak Tomo ini sekarang sudah almarhum, karena cerita Pak Tomo ini diceritakan oleh masyarakat sekitar yang konon memang benar Pak Tomo pernah melihat sebuah gumpalan api. Mungkin itu sebuah Banaspati, sosok Banaspati. Ya sobat mistis, terima kasih sudah menonton cerita dari channel Dunia Mistis Lebak Lisung. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur dengan pengalaman-pengalaman dari orang-orang terdekat saya yang sudah mengalami sebuah hal-hal mistis atau hal-hal misteri yang sangat mengerikan. Ya sobat mistis, jangan lupa ramaikan channel Dunia Mistis Lebak Lisung ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel Dunia Mistis Lebak Lisung agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan bisa tentunya bisa menghibur kalian semua. Ya terima kasih sobat mistis.